Yes, membaca Kompas Otomotif. Hari ini ketemu lagi dengan gue Stanley. Sekarang hari ini kita tuh spesial banget, kita ada di gedung Korlantas Polri. Jadi kita mau berbincang mengenai masalah seputar larangan mudik so far sampai hari ini tuh kayak gimana dan mendekati Lebaran nanti. Situasi terbarunya seperti apa, kita akan obrolin langsung dengan Kabaks Op Korlantas Polri, Kombes Pol Pak Benyamin. Jadi kita akan tahu situasi terkini dan apa saja sih sebenarnya kendala dan bagaimana mengatasinya tetap untuk mencegah masyarakat mudik meninggalkan Jakarta. Oke, stay tune terus. Ini saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ke-26 kemarin ya, itu sudah 54.000 kendaraan yang diputar balik. Ya. Kemudian dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga ini ada perbedaan. Minggu pertama itu tinggi, tapi ketika masuki minggu kedua mulai turun, minggu ketiga mulai turun. Nah ini memasuki awal minggu keempat ada lagi perubahan, ada lagi naik lagi nih. Naik lagi. Kenaikannya karena memang makin menggebu-gebu ingin mudiknya. Jelas kalau untuk sepeda motor juga kalau kita bandingkan dengan tahun lalu berkurang ya. Ini kalau untuk mobil datanya sudah masuk di kita. Tahun-tahun sebelum itu sampai dengan akhir operasi itu bisa sampai dengan 1.200.000 kendaraan yang keluar kota Jakarta ya, Jakarta. Kalau untuk sepeda motornya biasanya ya tidak jauh dari itu, tetapi untuk tahun ini mobil itu sudah sekitar 300.000 lebih yang keluar. Artinya cukup baru seperempatnya lah ya, cukup jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ini kalau kita lepas juga bisa menimbulkan kemacetan juga ya, dan khusus untuk penyebarannya kalau udah keluar seperti ini juga berbahaya juga gitu kan ya. Itu sudah kita cegah itu. Nah, sepeda motor ini kira-kira perbandingannya hampir sama. Nah, kemudian pencegahannya lebih agak sulit daripada mobil ya. Betul. Kalau mobil kita tahu jalan-jalannya. Nah, sepeda motor ini dia bergeraknya kadang-kadang ya dia bisa istirahat dulu, nanti kadang nunggu petugas lengah gitu kan, ada juga yang memandu gitu ya. Itu modus-modus yang dari dilakukan oleh sepeda motor betul. Nah, si pengemudi sepeda motor ini ada juga yang frustasi juga gitu loh. Artinya ketika dia sudah kena cegatan pertama lolos ya, kemudian dia lanjut lagi ke checkpoint berikut ya, aman. Checkpoint ketiga akhirnya kena suruh putar balik. Biasanya mereka membutuhkan waktu tidak lama antara Jakarta Cirebon itu ya. Nah yang sekarang ini biasanya lama karena banyak cegatan gitu ya. Walaupun dia ya mencoba melalui jalan-jalan alternatif ya, atau masyarakat bilang jalan tikus gitu ya. Nah ini banyaklah yang masyarakat yang frustasi karena banyak cegatan akhirnya balik kanan. Ya ini baru saya jelaskan tadi ya. Jalan tikus ini memang udah akrabnya kita sebut jalan tikus aja lah, kita sampaikan betul. Itu alternatif gitu ya. Betul. Karena masyarakat bunyinya jalan tikus, enaknya nyebutnya jalan tikus. Ya tidak apa-apa, namanya usaha ya. Betul. Masyarakat yang mau melintasi jalan itu, saya sudah dari awal itu saya ngomong itu. Waktu itu saya pernah diwawancara oleh stasiun TV swasta juga. Langsung live dengan pelaku sejarah lah kira-kira ya. Dia sampai frustasi, saya satu pos lewat Pak, tapi pos kedua lewat Pak, dan perjalanan dari situ biasanya cuman ditempuh 1 jam 2 jam, ini sudah 4 jam saya baru ngelewatin pos kedua. Akhirnya pos ketiga saya putus asa, sudahlah saya balik aja lah. Itu istrinya yang bicara waktu itu. Akhirnya dia kembali lagi ya begitu. Jadi kita juga kan nggak bisa menyekat setiap ruas jalan, itu tidak bisa. Artinya kita pasang di tempat-tempat tertentu saja yang merupakan tempat-tempat kita tahu ini sebagai jalan tembus gitu ya, sehingga
itulah cara kita untuk melakukan penyekatan kepada pemudik-pemudik sepeda motor ini. Memang sudah melarang untuk melakukan mudik. Nah, dari penyeberangan ini kapal itu hanya untuk kendaraan barang saja. Untuk sepeda motor dan untuk kendaraan-kendaraan pribadi ini tidak boleh. Kecuali 11 yang memang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dari Permen ya, Peraturan Menteri Perhubungan ya, ataupun surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Nah itu ada 11 yang memang diperbolehkan. Kalau di luar itu tidak boleh. Dan memang kan juga persyaratannya cukup ketat itu. Baik harus ada surat perintah dari perusahaan atau instansi yang tempat dia bernaung gitu ya. Kemudian harus ada juga surat bebas COVID segala atau surat kesehatan ya. Nah ini yang membuat persyaratan itu sulit sehingga masyarakat juga sudahlah nggak usah mudik lah. Jadi kalau ada yang memaksa-maksa ya, kalau tidak bisa ada persyaratan itu ya biasanya kembali lagi ya itu tadi saya jelaskan. Kita sudah membuat checkpoint di beberapa tempat. Oleh sebab itu ketika lolos di satu penyekatan, lolos penyekatan kedua, ya belum tentu lolos di penyekatan ketiga. Ya, bahkan ada yang sudah sampai ke Jawa Tengah ya, di Pejagan akhirnya putar balik, harus kembali dari Jawa Tengah gitu kan. Nah itulah yang kita buat penyekatannya ini pada tiap-tiap kabupaten, khususnya yang di non tol. Kalau di tol ini dari sini sampai ke Surabaya ada 4 lah. Ya, jadi ketupat tahun ini itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sejak saya jadi polisi, ini yang berbeda sama sekali. Ya, kalau biasanya kita operasi menjelang Lebaran itu kita pengamanan arus mudik, arus balik gitu ya, dengan segala kemacetannya dan segala masalah-masalah ketika akan mudik. Tapi kalau yang tahun ini memang berbeda. Jadi perbedaannya begini, kalau tahun lalu itu kita punya target adalah menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan juga korban fatalitas. Kedua adalah mengurangi titik macet atau jalan menjadi lancar. Nah, itu target kita biasanya yang pada saat operasi-operasi ketupat sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kalau yang sekarang ini berbeda. Yang pertama tetap ya kayak kecelakaan ini menurun, termasuk juga korban fatalitas. Tapi kita sekarang ini yang kedua ini adalah melarang masyarakat untuk mudik. Nah, untuk tidak mudik gitu kan, sesuai dengan instruksi Presiden. Nah, ini yang sebenarnya bisa dikatakan ringan juga, bisa dikatakan juga lebih berat juga gitu ya buat anggota yang di lapangan, karena kalau tahun-tahun sebelumnya kita dengan sip-sipan berganti gitu ya, tidak terlalu capek lah karena sudah rutinitasnya seperti itu. Kalau yang sekarang ini ada sisi apa ya, terus menerus begitu, harus benar-benar di lapangan gitu ya, kemudian harus benar-benar juga ngecek kendaraan. Kalau dulu kan enggak, kita cukup dari jauh saja gitu, oh ini macet, kita buang ke sini, kita alihkan, kita bikin kontraflow, kita one way kan gitu. Banyak sekali ya. Saya kira dari teman-teman juga tahu bahwa kita lihat di medsos, kita lihat di grup-grup WhatsApp begitu ya, ya lucu-lucu ya. Ada yang kendaraannya dinaikkan ke truk, ada yang dia sembunyi ke di bagasi bis ya, ada juga yang bersembunyi di baknya truk, bisa masuk juga ke kontainer bahkan ya, kendaraan box. Kemudian ada juga yang bahkan mobilnya itu dinaikkan ke towing. Nah, manusianya ada di dalam towing, ada di mobilnya gitu ya, naik towing itu ya. Kemudian ada juga menggunakan travel gelap ya. Ya sebenarnya nggak ada istilah travel gelap gitu ya. Ya pokoknya mobil
mobil penumpang, Pribadi, ya mobil penumpang diperuntukkan untuk angkutan umum gitu kan, karena berbayar. Nah, itu juga dijadikan cara-cara masyarakat untuk melakukan perjalanan untuk bisa sampai ke kampung halamannya gitu. Nah, tapi kebanyakan ketika dia tertangkap, ya mohon maaf harus kita kembalikan. Ya, ada juga yang sudah sampai di wilayahnya sudah jauh, ya kita laporkan kita tetap geser sampai ke tujuan, tapi kita laporkan ke gugus tugas yang ada di tempat tujuan mereka, sehingga di sana disambut oleh gugus tugas dan harus melaksanakan karantina. Ya, selama ini untuk sanksi tidak kita berikan kepada pemudiknya ya, karena kan kita juga tahu dan kita menerapkan setiap tahunnya bahwa ini adalah operasi kemanusiaan. Jadi kita juga tahu kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini seperti apa ya, sehingga kita berbuat sehumanis mungkin lah ya untuk masyarakat ini, dan kita lebih mendorong kepada kesadaran masyarakat, walaupun banyak juga yang tidak sadar gitu ya. Nah, tindakan kita selama ini maksimal sebenarnya hanya putar balik tadinya. Untuk kendaraan-kendaraan pribadi, sepeda motor kita putar balikan, makanya sampai dengan 54.000 kendaraan yang kita putar balikan sampai kemarin hari ke-26. Nah, namun ada juga yang kita kasih tindakan tambahan, tapi bukan pemudiknya, yaitu pemilik mobil-mobil travel gelap itu ya. Nah, itu yang kita tindak lagi dengan tilang, dan kendaraannya kita sita, kita kandangkan. Kita taruh di tempat yang luas, yang lapang ya, yang kita punya, semacam di sebelah Polres Jakarta Barat, di Daan Mogot gitu ya. Kita taruh di sana, nah supaya si pemilik travel ini jerah lah. Jangan lagi sudah situasi sebegini ya jangan memanfaatkan, jangan mencari keuntungan dari situ. Walaupun masyarakatnya juga butuh, tapi ini kan kita lebih perlu lagi bahwa penyebaran ini supaya berhenti. Nah, gitu tadi pembahasan kita sedikit dengan Kabak Kombes Pol Pak Benyamin. Jadi intinya adalah mudik tetap dilarang. Untuk tahun ini juga sudah diceritakan bahwa berbeda banget, karena tugas polisi pun juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena nggak ada arus mudik kan. Nah, jadi selalu stay safe, stay healthy, dan di rumah aja. Tahan dulu mudiknya. Oke? Thank you guys.